mendengarkan mata kuliah pembelajaran PAI berbasis TIK yang akan disampaikan oleh Rika Roziani, Andi Cahildo, dan Aris Maratul Afifah. Baiklah, yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu pengertian pembelajaran PAI. Pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar, atau suatu usaha untuk membelajarkan peserta didik. Dalam pengertian lain, pembelajaran adalah suatu upaya untuk membuat peserta didik belajar. Kemudian, kegiatan belajar hanya bisa berhasil jika peserta didik secara aktif mengalami proses belajar sendiri. Dan kegiatan pembelajaran ini akan menjadi bermakna bagi peserta didik jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan menumbuhkan rasa yang aman bagi peserta didik. Seorang guru harus memiliki sejumlah kiat dalam melakukan pembelajaran. Kiat seorang guru ini tidak hanya untuk mencapai tujuan pembelajaran, melainkan seorang guru juga harus mampu menumbuhkan minat belajar siswa. Kemudian, PAI sendiri artinya sebagai usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungannya antar kerukunan umat beragama supaya terwujudnya persatuan nasional. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran PAI adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu usaha untuk membelajarkan peserta didik, menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Baiklah, inilah yang mampu saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Apabila teman saya sudah menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran PAI berbasis TIK, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai model pembelajaran PAI berbasis TIK. Robin mengemukakan pendapatnya mengenai model, yaitu representasi dari beberapa fenomena yang ada di dunia nyata. Selanjutnya, Gustafson dan Branch mengemukakan pentingnya model itu untuk membantu kita mengonsepkan representasi dari kenyataan dan menyederhanakan realitas. Penilaian kualitas suatu model itu merujuk pada kriteria kurikulum tersebut. Kerangka model pembelajaran PAI berbasis TIK itu ada 4. Yang pertama yaitu sintak, di mana fase atau kegiatan dalam suatu model yang diwujudkan dalam rangkaian kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu sistem sosial, suatu kondisi atau aturan yang berlaku dalam suatu model pembelajaran. Yang ketiga yaitu prinsip reaksi, yang merupakan pola kegiatan yang membangkitkan respon guru yang wajar terhadap siswa. Yang keempat yaitu dampak instruksional dan pengiring. Yang dimaksud dampak instruksional dan pengiring di sini yaitu penerapan suatu model pembelajaran diarahkan untuk menopang pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal. Selanjutnya yaitu mengenai penggunaan komputer yang sangat penting dalam mempengaruhi perkembangan pendidikan. Ada 3 tahapan. Tahap pertama yaitu penggunaan komputer dapat berperan sebagai alat bantu pendidikan agama Islam untuk
lebih luas. Yang kedua yaitu mewujudkan kesatuan antara pendidikan agama Islam dengan pendidikan modern. Yang ketiga, bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi untuk membina konsep ketauhidan ilmu-ilmu. Menyampaikan lanjutan dari pembahasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu yang ketiga, kelebihan dan kelemahan pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama yaitu kelebihannya. Komunikasi dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang kedua yaitu siswa dapat belajar atau mereview bahan ajarnya yaitu setiap saat dan di mana saja. Yang ketiga yaitu sebagai tambahan informasi. Yang keempat yaitu dapat diikuti oleh jumlah peserta didik yang banyak. Yang selanjutnya yaitu kelemahan pembelajaran berbasis TIK, yaitu kurangnya interaksi antara pengajar dan siswa. Yang kedua yaitu cenderung mengabaikan aspek akademik atau sosial dan sebaliknya mendorong aspek bisnis dan komersial. Yang ketiga dari kelemahannya yaitu proses belajar dan mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat yaitu dituntutnya untuk menguasai teknik pembelajaran dengan menggunakan ICT. Yang kelima yaitu siswa tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Yang keenam, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Yang terakhir yaitu kurangnya penguasaan bahasa komputer. Sebab yang selanjutnya adalah contoh pemanfaatan TIK dalam pembelajaran PAI, yaitu ada dua. Yang pertama pemanfaatan media dalam situasi kelas, yang kedua pemanfaatan media di luar situasi kelas. Pemanfaatan media dalam situasi kelas yaitu dimanfaatkannya untuk menunjang terjadinya tujuan tertentu dan pemanfaatannya dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi yang di kelas. Yang kedua yaitu pemanfaatan media di luar situasi kelas. Ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu pemanfaatan secara bebas dan pemanfaatan secara terkontrol. Maksudnya pemanfaatan secara bebas ialah bahwa media itu digunakan tanpa kontrol dan diawasi, atau diawasi maksudnya, saya mohon maaf. Yang kedua yaitu pemanfaatan secara terkontrol, ialah bahwa media itu digunakan dalam situasi yaitu yang kedua yaitu pemanfaatan secara terkontrol, ialah bahwa media itu digunakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang diatur secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu. Anggota kelompok diharapkan dapat berinteraksi dengan baik dalam diskusi maupun dalam bekerja sama untuk memecahkan masalah, memperdalam pemahaman atau menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Mungkin sekian pemateri yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada sesuatu yang tidak dipahami mungkin bisa dilanjutkan pada diskusi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.